Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini kita akan melihat bagaimana kemampuan manajemen dalam mengelola hutang secara simpelnya ya. Nah, jadi kemampuan mengelola hutang ini juga menjadi indikasi, salah satu indikasi tata kelola atau GCG perusahaan yang baik. Nah, saya akan memberikan contoh untuk emiten yang tata kelola hutangnya itu efektif dan yang tata kelola hutangnya itu menurut saya itu tidak efektif ya. Yang tidak efektif saya akan memberi contoh itu adalah BMTR. Nah, BMTR sendiri ini kan cukup ramai dibincangkan ya, karena sempat mengalami turun sampai harganya menyentuh harganya Lokeng ya, 200-an ya. Nah, teman hari ini ada naiknya cukup signifikan. Tapi saya tidak akan membahas masalah kinerja atau masalah perusahaan. Saya hanya berfokus untuk membahas cara simpel melihat tata kelola hutang di suatu perusahaan. Nah, yang pertama kita tentu akan melihat bagian pinjamannya ya, karena kita berhubungan dengan hutang. Hutang itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Hutang itu jika dikapitalisasi dengan baik, ya maka bisa meningkatkan performa dari perusahaan. Nah, di bagian pinjaman biasanya akan dicantumkan bank apa saja yang dipinjami oleh emiten kan. Seperti di sini ada Dutch Bank, ada Mayapada, ada Bank Jabar. Nah, di sini kita bisa langsung tahu apabila ada perusahaan yang meminjam ke bank-bank yang non buku 4 ya. Nah, itu biasanya akan memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Karena ya beda lah, kalau misalkan Bank Mayapada kasih kredit dengan Bank BCA kasih kredit, pasti suku bunganya itu menang Bank BCA. Nah, kalau top-topnya itu diisi dengan bank-bank non buku 4, berarti kita bisa melihat secara sekilas emiten ini akan mendapatkan suku bunga yang cukup tinggi. Nah, kalau kita cermati di laporan keuangannya pun itu ditulis berapa suku bunganya. Seperti ini ya, di Dutch Bank, nah dikasih tuliskan LIBOR 3 bulan plus 4,5%. Nah, LIBOR 3 bulan ini teman-teman juga bisa lihat di websitenya. Nah, ini ya, LIBOR 3 bulan, kalau sekarang itu 5,3%. Nah, terus kemudian kalau ini ditambah 4,5% ya. Terus misalkan untuk ini ya, tahun 2022 Agustus ya, ini menggunakan SOFR 3 bulan plus 5,35% untuk jangka waktu 24 bulan, 2 tahun ya. Artinya habisnya 22 Agustus 2024 ya, habis gini habis. SOFR 3 bulan kita juga bisa melihat ya, berapa sih? Oh, sekarang di sekitar 5,3%. Kalau 5,3% ditambah dengan 5,35, berarti BMTR ini meminjam dari Dutch Bank itu sebesar kurang lebih 10% lebih ya, in dolar. Jadi ini sangat amat tinggi ya untuk bunga yang diberikan. Nah, yang rupiahnya pun kita juga bisa melihat ya. Nah, ini seperti Bank Jabar, sekitar 2020 kemarin 11%. Kemudian yang Mayapada ya, 2022 ini 10%. Nah, kita bisa lihat secara persentasenya ya. Terus kita juga bisa cek di sini. Nah, si BMTR ternyata juga mengeluarkan utang obligasi ya. Ada obligasi yang dirilis, karena untuk hutang selain bank kita juga perusahaan juga bisa merilis obligasi untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Nah, obligasinya pun kita juga bisa cek berapa rate yang dikeluarkan. Kita coba cek yang tahun 2024 ya, yang masih berjalan 2024 mana ya. Nah, ini 2023 ini jatuh tempo sudah itu 8,5 ya. Nah, seri B jatuh tempo 5 Juli 2025 itu bunganya 10% dia. Kemudian yang 5 Juli 2027 jatuh temponya bunganya 11% ya. Jadi cukup tinggi dia kasih bunga obligasi. Kemarin itu si SMDR juga rilis obligasi, saya lupa ya tahun lalu kalau saya nggak salah, itu sekitar 7%-an. Tahun ini pun Harta Dinata juga rilis ya obligasi itu sekitar 7%-an. Jadi kalau si BMTR rilis itu di 11%, nah ini juga suku bunga yang cukup tinggi. Nah, dari sini misalkan kita compare ya, yang menurut saya cukup bagus dalam pengelolaan hutangnya itu adalah Bird ya. Nah, sekali lagi ini bukan rekomendasi beli saham Bird ya, saya hanya melihat dari kacamata manajemennya mengelola hutang. Si Bird sendiri dia pengelolaan hutangnya di bank atau di bank OCBC. Nah, ini tentu bank yang sudah buku 4 ya. Sudah paling tinggi kastanya, hampir sama dengan Bank BCA untuk rate bunganya ya. Kemudian ada HSBC, BTPN, Permata. Cuman yang paling tinggi di bagian OCBC.
Terus kalau kita lihat secara suku bunganya, di sini juga ditulis ya. Fasilitas pinjaman dikenakan tingkat suku bunga 4 sampai 7,5%. Jadi ini cukup rendah. Nah, terus yang menarik di Bird ini saya melihat ya, untuk bagian jaminan. Seluruh fasilitas kredit ya, investasi dari OCBC untuk Bluebird dan anak dijamin dengan deposito berjangka yang dapat dicairkan paling lama 2 hari. Dan ada armadanya yang juga dijaminkan. Loh, maksudnya apa sih kok dia pinjam kredit tapi jaminannya deposito? Nah, ini istilahnya di perbankan itu adalah back to back. Jadi misalkan ada suatu perusahaan mempunyai deposito 1 miliar, dia bisa loh deposito 1 M, dia kan dapat bunga nih dari sana. Dia jaminkan depositonya itu untuk mendapatkan kredit. Loh, buat apa kok? Kan nggak ada gunanya. Kenapa kok nggak dia pakai saja depositonya di break ya? Terus uang cashnya dipakai aja untuk kerja. Ngapain itu harus didepositokan? Nah, teman-teman harus tahu bahwa untuk back to back itu tidak sistemnya bukan langsung dipakai semua ya, penuh ya. Enggak, tapi dia bisa dipakai sewaktu-waktu saja. Jadi kalau butuh barusan dipakai. Nah, itu bisa seperti itu. Dan yang faktor kedua, untuk kredit yang back to back seperti ini itu ada faktor pajak. Nah, faktor pajak ini yang cukup krusial ya. Maksudnya bagaimana? Misal nih, si Bird ini dia kan pakai kredit, fasilitas kredit, kemudian di akhir tahun dia bayar beban bunga kan, beban bunga atas kreditnya. Nah, bunga depositonya ini kan dia tetap dapat, tapi dia juga kadang sesekali dia pakai kan untuk kreditnya ini. Terus dia kena bunga. Bunganya ini bisa digunakan untuk memotong pajak penghasilan. Jadi labanya, katakanlah labanya misalkan 100 M. Terus dia bayar bunganya misal 10 M, saya ngawur ya, misal 10 M. Nah, maka pajaknya itu atas 100 dikurangi 10, yaitu atas 90 M pajaknya. Nah, itu juga menjadi tax efisien kan. Dibandingkan udah saya nggak pakai pinjaman, uangnya yang ini yang nggak saya depositokan tapi saya buat kerja. Nah, ketika labanya 100 M, maka pengali pajaknya ya murni pure dari 100 M. Jadi makanya banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan fasilitas kredit ini untuk mengurangi pajak penghasilannya. Nah, bahkan kalau mungkin teman-teman kalau ada yang pernah dengar, ada perusahaan-perusahaan kecil ya, perusahaan-perusahaan yang kecil itu biasanya mengabuse ya aturan ini sehingga di mendekati akhir tahun mereka baru memakai fasilitas kreditnya. Nah, kadang orang-orang pajak itu juga susah untuk ngecek ya. Dia sudah pakai fasilitas kredit ini itu berapa lama? Bisa jadi cuma dipakai 1 minggu, 2 minggu, tapi dia ngakunya 1-2 bulan. Nah, itu biasa juga dimainkan oleh perusahaan-perusahaan kecil ya. Makanya kalau ketika saya melihat, wah ini si utang banknya Bird ini hampir rata-rata itu ada jaminan deposito berjangkanya. Seperti ini ya. Ada deposito berjangka, kemudian ada deposito berjangka juga dari Bank BTPN. HSBC juga ada deposito berjangka, Permata juga ada deposito berjangka. Nah, back to back ini juga memberikan suku bunga itu yang rendah sekali. Kenapa? Karena bagi sisi bank, dia tidak takut dengan resiko gagal bayar. Loh, kok bisa begitu? Ya kan jelas, dia tahu bahwa nasabah yang pinjam uang, yang kredit, ini punya deposito. Deposito itu kan liquid cash kan. Nah, kalau misalkan terjadi one prestasi gagal bayar, ya dia tinggal ambil aja depositonya. Dan kredit yang diberikan pun biasanya nggak lebih dari deposito maksimum ya. Kadang cuma dikasih 70-90%-nya saja. Nah, jadi bank dia nggak ada resiko sama sekali kan. Dia ya bisa dibilang sangat amat kecil lah resikonya untuk bank. Makanya bank berani kasih bunga yang sangat rendah untuk nasabah-nasabah yang pinjam dengan metode back to back seperti ini. Oke, saya kembali ke, nah ini selain BMTR, kalau kita lihat MNC Group di MNCN ya, saham MNCN, itu utang banknya juga kurang lebih sama ya. Dia Bank Sinarmas, Bank Mayapada, Bank MNC sendiri ya, Bank Nobu, terakhir paling kecil Bank BCA. Nah, Sinarmas dan Bank Mayapada ini kan hampir setara ya untuk ukuran secara size-nya. Belum masuk ke buku 4 semua kan. Nah, otomatis ya secara pinjaman bunganya ya ini ya gede, double digit semua, 12%. Tapi ini tahun 2019 ya. Terus bahkan sempat 14%. Nah, hal-hal ini yang membuat bahwa ternyata MNC Group ini gemar untuk minjam dengan bunga yang tinggi ya. Pertanyaannya, kalau perusahaan pinjam dengan bunga tinggi, apakah pasti jelek?
Nah, sebenarnya itu belum tentu, asal mereka bisa mengkapitalisasikan kan. Dengan minjam, terus dia revenue-nya naik, kemudian labanya juga naik tinggi, ya itu sebenarnya nggak ada masalah. Terus kenapa kok mereka harus pinjam dengan bunga tinggi? Ya ada berbagai kemungkinan. Yang pertama ya, mereka kalau misalkan pinjam di bank yang buku 4 itu dikasihnya plafonnya rendah. Nah, kadang bisa seperti itu. Oh, oleh karena itu ya udah aku pinjam ke bank yang nggak buku 4. Atau bisa juga ada yang ini di luar MNC Group ya. Misalkan ada orang yang mau minjam, ternyata ditolak kalau misalkan minjamnya di bank-bank besar. Jadi dia harus terpaksa minjam di bank-bank yang kecil supaya bisa di-approve ya. Karena apa? Karena ya untuk sortingnya lebih tidak seketat bank-bank yang besar ya. Nah, itu adalah mengapa kok misalkan ada perusahaan tuh yang pinjam tidak ke bank buku 4 padahal secara bunganya kan harusnya lebih rendah. Nah, data-data ini kita harus compare ya, kita harus masukkan semua, kita rekap menjadi satu sheet supaya kita bisa mendapatkan informasi. Karena laporan keuangan itu kumpulan data dan kita harus compile ya menjadi informasi di sini. Nah, saya masukkan ya untuk BMTR, MNCN, kemudian saya masukkan SCMA dan juga BIRD. Untuk melihat kinerja dari pengelolaan hutangnya ini, saya hanya memasukkan revenue, net profit, interest. Kemudian ada dua indikator ya. Ini yang saya pakai ya. Itu interest to revenue dan interest to net profit. Nah, untuk BMTR ini saya masukkan semua datanya ya. Apa yang dimaksud dengan interest to revenue? Gampangannya seperti gini. Kalau misalkan di tahun 2016, interest to revenue-nya itu 18 kali. Artinya apa? Artinya si BMTR dengan Rp1 uang pinjaman dia bisa menghasilkan 18 revenue ya. Jadi Rp1 membayar bunga pinjaman dia bisa menghasilkan 18 revenue. Kalau interest to net profitnya 1,4 artinya dia bayar bunga 1, dia dapat net profit itu 1,4. Nah, cara bacanya seperti itu. Jadi semakin tinggi dua rasio ini ya semakin bagus performanya untuk pengelolaan hutangnya. Nah, kalau kita lihat BMTR 2016 ini 18 kemudian turun ya 14, 12, 12, 13, 16, 2022 dia sempat bagus 20, 2023 dia tinggal 13,3. Dan untuk interest to net profit kurang lebih angkanya sama terus ya, ada di level 1,4, 1,4, 1,5 sempat 33 dan 2023 kemarin itu tinggal 1,4 lagi ya. Nah, kalau kita compare dengan bank MNCN dengan MNCN ya. Itu dia interest to revenue-nya cukup tinggi. 34, 27, 21, 19, 18, 36, 67 dan 40. Sedangkan net profit-nya, interest to net profit-nya itu 7, 6, 4, 5, 4, 9, 16 dan 2023 ini yang ambles ya. Tinggal 5,6. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara pengelolaan utangnya BMTR dan MNCN ini lebih efisien si MNCN ya. Nah, BMTR sendiri itu sebenarnya kan memiliki 50% ya, kurang lebih. Kalau saya nggak salah ingat tuh 50%-an lah saham MNCN kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas seperti ini, seharusnya ya MNCN ini lebih menarik ya daripada BMTR. Tapi saya nggak tahu kenapa Pak Loh Keng Hong itu masuknya ke BMTR. Nah, nanti juga di akhir video saya akan memberikan kemungkinan-kemungkinannya ya. Terus kalau kita compare dengan SCMA. Nah, SCMA ini dia tinggi sekali. Interest to revenue-nya itu 150, 270, 1600, 2700. Nah, ini ya. 2023 kemarin 540. Nah, untuk net profit-nya itu 52, 82 dan terakhir itu di 13 kali. SCMA ini mengapa kok bisa tinggi? Karena memang kalau kita lihat secara keuangannya ya, si SCMA. Mana ini si SCMA? Jangan di sini aja. Nah, ini aja di SCMA. Nah, si SCMA ini dia interest expense-nya itu rendah. Artinya sebenarnya perusahaan ini tidak terlalu membutuhkan hutang ya untuk bekerja. Bahkan cash-nya juga rich ya. Cash-nya sampai 3 triliun. Nah, ini ya 3,1 triliun di Q2. Nah, si BMTR ini sebenarnya juga cash rich sih. Dia sebenarnya juga cash rich. Kita lihat ya. Q2 ini sudah 4,5 triliun. Namun porsi hutangnya ini masih banyak. Sehingga kalau teman-teman lihat ya, dia bayar bunga di Q2 2024 itu 417 miliar. Tapi net profit yang dihasilkan yang 420 M.
2023 dia bayar bunga 767 M, net profitnya nggak sampai bunganya malahan. Bunganya 767, dia net profitnya 677 M ya. Padahal dia sebenarnya juga cash rich ya. Nah ini si SCMA. Kalau kita lihat memang untuk interest to net profitnya terakhirnya dia jeblok ya. Di tahun 2023 karena labanya ini tinggal 156 miliar 2023. Padahal sebelumnya itu 1,5 triliun, 1,3 triliunan. Nah yang terakhir itu adalah Bird. Untuk Bird ini yang saya bilang cukup menarik ya, karena dia ternyata hampir semua utang banknya dia itu back to back ya. Interest to revenue-nya dia itu 22 kali ya. 22, 31, 64, 49, 19 sempat turun ya. Nah ini waktu pandemi hancur-hancurnya dia. Akhirnya tapi dia berhasil recover di 2022-2023. Dia berhasil interest to revenue-nya 76 dan 77 kali ya. Nah, untuk perusahaan yang interest to revenue-nya naik terus ini artinya dia terbukti ya dalam pengelolaan hutangnya itu semakin hari semakin baik. Begitu juga interest to net profit-nya, dia dari 2 kali, 3 kali, 7 kali, 3 kali ini sempat minus, sempat 0, kemudian sekarang sudah di angka 7 dan 8 kali. Ini yang saya maksud dengan perusahaan yang mengelola hutangnya itu sangat efektif. Nah, terlepas dari sahamnya menarik atau enggak ya, ini saya hanya membahas masalah pengelolaan hutangnya. Nah, kembali ke si BMTR ya. Setelah melihat data seperti ini kan kita jadi tahu bahwa kesukaannya Pak Haritanu ini sukanya hutang dengan bunga yang tinggi ya. Entah itu obligasi, entah itu pinjaman banknya, itu dia berani kasih. Nah, untuk BMTR ini saya ada melihat itu cukup tricky ya. Nah, ini coba. Cuman ini masih spekulasi dari saya. Kalau kita cermati ya dari pergerakan sahamnya MNC Investama ini, dia ini kan kerap buy sell kan. Dia ini kerap sekali buy sell ya. Nah ini kalau teman-teman bisa cek ya, dari dia 52% terus dia jualan minus terus dia plus terus seperti ini ya. Dan ini periodik berulang terus menerus ya. Januari, Februari, Maret tahun 2020. Nah ini akhirnya Pak Loh Keng Hong masuk kan di Agustus 2020 lewat private placement. Langsung dia masuk 6,14%. Kalau saya nggak salah ingat tuh 140 atau 150 miliar ya. Nah di sini si MNC Investama ini masih terus ya, dia sell buy, kemudian Pak Loh Keng Hong juga masuk. Nah saya mencurigai karena dia nature-nya ini Pak Haritanu ini suka ya dengan pinjaman yang modalnya tinggi. Nah bisa jadi sebenarnya saham BMTR ini direpokan ya. Nah mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya apa sih maksudnya dari repo. Repo itu adalah repurchase agreement atau perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan tuh saham. Contohnya misalkan BMTR ini butuh dana 150 miliar. Dia bisa loh menawarkan ke Pak Loh Keng Hong, Pak saya ini butuh dana 150 M. Nah jaminannya apa? Jaminannya tak kasihkan sahamnya BMTR loh. Nah terus repo itu ada jenjang waktu dan ada bunga yang dibayarkan kan. Misal jangka waktunya itu 5 tahun. Terus setiap tahun dikasih bunga 10% nih misalkan seperti itu. Ya udah emitennya ini akan bayar bunganya ke orang yang menerima reponya kan. Dia akan bayar dikasih bunganya, tapi sahamnya ini sudah di-crossingkan ke si klien. Nah, misalkan ada one prestasi atau gagal bayar, emitennya nggak bisa bayar, ya udah sahamnya itu sebagai jaminannya itu diambil oleh si kliennya. Tapi kalau misalkan si emitennya merasa oke, sudah selesai 5 tahunnya, sudah selesai waktunya, dia akan buyback kembali sahamnya. Jadi dia akan bayar berapa tadi 150 M-nya dilunasi ke si investornya, sahamnya ditarik kembali ke emitennya. Nah ini yang saya curiga, kenapa kok terjadi sering sekali dia itu buy sell ini. Ini karena ada transaksi repo di dalam sahamnya si BMTR. Saya yakin Pak Loh Keng Hong pun tidak mungkin dia masuknya polos-polosan ya, atau masuknya naked ya, buta-butaan, nggak mungkin ya. Dia juga pasti bisa melihat antara potensi BMTR atau potensi MNCN, dan mungkin orang sekali Pak Loh Keng Hong ini juga bisa langsung direct masuk menembus ketemu Pak Haritanu kan, ngobrol-ngobrol langsung. Nah juga bisa terjadi ya ada kesepakatan di dalamnya, sehingga kok membuat Pak Loh Keng Hong ini akhirnya mau ya berinvestasi di saham BMTR. Oke, sekian video kali ini ya. Sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.